Jadi sebenarnya yang ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir itu siapa di dalam kubur itu? Kitalah yang setiap hari, setiap saat ditanya oleh mungkar nakir. Kenapa? Karena kita selama ini masih ingkar kepada Allah. Ketika saya bicara, Abdul Halim lagi bicara, ditanya oleh mungkar nakir, Halim, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Halim, siapa yang membicarakan, yang bisa berbicara ini? Berhubung yang ada Abdul Halim ya ingkar terus, mungkar terus, tidak bisa menjawab Allahu Rabbi. Kenapa? Karena Tuhan yang ada di dalam dadaku masih Abdul Halim. Itulah yang dimaksud mungkar dan nakir adalah keingkaran manusia itu sendiri kepada Tuhannya. Kapan ditanyai? Ya sekarang, bukan nanti. Logikanya begini, kalau nanti orang yang sudah mati didatangi malaikat ditanya-tanya, jangankan orang mati, Anda tidur nyenyak, saya tanyai, hei fulan, Marrabbuka, maka Anda bisa menjawab, wong Anda tidur. Apalagi mati, apalagi sudah tak ada hidupnya. Masuk akal? Berarti yang ditanya oleh mungkar nakir itu siapa? Orang yang masih mengaku bahwa dirinya hidup. Berhubung tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir dengan keingkaran manusianya, dengan kesyirikan manusianya, maka ya disiksa terus. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan cinta-cintanya kepada dunia. Disiksa dengan cinta-cintanya kepada dirinya. Disiksa cinta-cintanya kepada yang selain Tuhan. Itulah bahan bakar siksa-siksa itu. Maka marilah kita pahami, apapun yang kita inginkan, itulah bahan bakar siksaan hati kita sendiri. Maka dari itu jangan ingin apa-apa, biar Allah yang menyiapkan semua, enjoy saja agar tidak jadi naroka yang ada di dalam dada. Berarti sesungguhnya yang tampak mata dohirnya Allah. Betul bila manusianya sudah tidak bisa melihat lagi. Tapi kalau manusianya masih melihat, ya takkan pernah bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah, yang bisa menyaksikan Allah, ya Allah sendiri, sama dengan diri kita. Mohon maaf ya. Jadi makna dari sama dengan diri kita itu, yang kenal Abdul Halim, ya Abdul Halim sendiri. Yang kenal diri Anda, ya diri Anda sendiri, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kopi, terima kasih. Gimana ini? Ada yang naik apa tidak? Iyalah, alhamdulillah. Semoga suatu saat kita bisa berjumpa lagi. Berhubung tidak ada yang mau naik, maka bolehkah kita akhiri? Oh, ada yang mau bertanya. Bentar ya. Izin tanya, kiblat yang sesungguhnya itu di mana? Kiblat. Apa yang dihadap manusia itu semestinya kemana? Apakah kiblat barat yang selama ini kita pahami? Betul, secara badania, secara syariat.
Tapi kiblatnya hati ya kepada Tuhan. Kiblatnya hidupnya manusia ya kepada uripe Allah. Contoh, ketika saya duduk, pasti saya berkiblat kepada Allah. Kenapa? Kalau tidak ada Allah, apakah mungkin saya ada? Kalau tidak ada Allah, apakah mungkin saya bisa wujud? Bila tak ada Allah, apakah mungkin saya bisa duduk? Bila tak ada Allah, apakah saya bisa berfirman, berkata? Inilah kiblat. Tapi bila manusianya masih merasa ada, merasa wujud, pasti kiblatnya kepada hawa nafsu. Meskipun badan kiblatnya ke barat, tapi hatinya berkiblat kepada setan. Ya semuanya percuma dan tak berguna. Semoga bisa dipahami ya jawabannya. Jadi kiblatnya manusia adalah kepada hakikat diri manusia itu sendiri. Apa? Adam. Tidak ada ora ono sing ono mung Allah. Itu kiblatnya manusia. Tapi bila manusia berkiblat kepada setan, pasti Allahnya tidak ada, goib. Karena manusianya berkiblat pada setan. Setan tidak mau bersujud kepada Adam. Manusia tidak mau bila dikatakan manusia itu loh tidak ada. Yang ada hanya Allah. Tidak mau manusia. Allah saja yang goib. Aku wujud kok. Boleh tanya Mbah? Oke, silakan cucuku. Cucu mau bertanya apa? Memang saya sudah punya cucu, 3 cucu saya. Pantaslah dipanggil Mbah. Alhamdulillah Bu Aryani sama-sama belajar. Berarti kita tiada hanya Allah yang nyata. Kesimpulannya urip itulah Allah itu betul. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah, maknanya tiada Tuhan tempat kita kembali, yakni Hayyul Qayyum, dialah hidup yang kekal itu, hidup yang selalu menghidupi ciptaan-ciptaannya. Kutiupkan rohku, berarti kita kan tidak punya roh. Wong rohnya Allah. Kutiupkan rohku, berarti kita kan tidak punya wujud. Yang wujud hanya Allah. Kutiupkan rohku, kata Allah, berarti kita kan tidak bisa berfirman, tidak bisa berkata-kata. Yang berkata, yang berfirman hanya Allah. Nyata bukan? Semoga mudah dipahami ya. Meskipun kajian hakikat makrifat itu sesulit diibaratkan rambut dibelah 7, tajamnya 1000 pedang, maka berjuta-juta manusia, kebanyakan manusia jatuh ke lembah hawa nafsunya, jatuh ke lembah neraka. Neraka itu apa? Hawa nafsunya sendiri itu loh neraka. Kewujudan manusia itu sendiri loh neraka. Jadi bukan neraka-neraka yang kita bayang-bayangkan selama ini. Semoga kita bisa memahami ya. Jadi memang bagi yang baru mengenal saya, silakan bila ingin mendalami kajian-kajian paparan Uripi Allah di YouTube Uripi Allah, dicari di sana. Banyak judul-judulnya macam-macam dan dikaji ulang, diulang-ulang, nanti lama-lama akan dipahami. Semoga kita semua dikehendaki Allah untuk sampai kepada Allah. Semoga kita dikehendaki Allah menjadi wali-wali Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya kita wali Allah. Tapi diri kita lah yang tidak mau menjadikan Allah sebagai wali. Kita lebih cinta menjadikan setan menjadi wali kita, yakni hawa nafsu.
Akhirnya kita merdeka. Ya, itulah kemerdekaan manusia. Yakni ketika manusianya merelakan, meridhokan, melepas kemanusiaannya, melepas kedagingannya. Disitulah manusia-manusia yang merdeka. Ora wedi apa-apa maneh. Innal awliya la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah tiada rasa takut di dalam dadanya dan tidak bersedih hati. Kenapa? Karena sudah dilayani Allah.